Iya. Oke, Mbak Titi, ini kita bicara terkait putusan MK yang menghapus presidential threshold, begitu ya, Mbak ya, yang memungkinkan semua partai politik peserta pemilu ini untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Namun kan sebelumnya presiden threshold ini kan sudah diatur ya, Mbak, di undang-undang yang mensyaratkan ambang batas begitu. Gimana sih, Mbak, sebetulnya Mbak Titi melihat putusan ini dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia, Mbak? Ya, ambang batas pencalonan presiden khususnya menyangkut persentase minimal untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah diberlakukan sejak Pilpres pertama di Indonesia, yaitu tahun 2004. Hanya saja pada waktu itu berlaku ketentuan sementara persentase minimal perolehan kursi DPR dan suara tidak terlalu besar. Jadi pada waktu itu ambang batas pencalonan presiden harus memiliki kursi minimal 3% atau suara sah nasional hasil pemilu DPR sebesar 5%. Sejatinya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pada waktu itu mengatur besarannya adalah 15% kursi atau 20% suara begitu. Tapi karena itu pemilu pertama berlaku ketentuan sementara atau disebut dengan persyaratan peralihan begitu ya, berupa 3% kursi DPR atau 5% suara hasil pemilu DPR secara nasional. Nah, ketika itu ada 5 pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilpres. Lalu di pemilu 2009, di Pilpres 2009, besarannya justru meningkat drastis ambang batas minimal persyaratan pengusulan calon ya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Persyaratan ambang batas minimalnya menjadi memiliki atau memperoleh kursi DPR sebesar 20% atau suara pemilu DPR secara nasional sebesar 25%. Nah, ketentuan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini lalu digunakan kembali di pemilu 2014 karena tidak ada perubahan Undang-Undang Pilpres. Lalu di pemilu 2014 ya, Pilpres 2014, kita menggunakan undang-undang baru. Undang-undang di 2014 ini tetap undang-undang yang sama, Mbak. Undang-Undang 42 tahun 2008 pasal 9 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Namun di pemilu berikutnya, pemilu presiden 2019, undang-undangnya berganti karena pada waktu itu kan kita pemilu serentak ya. Ya. Jadi pemilu presiden bersamaan dengan pemilu DPR. Di pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat pasal 222 yang memuat ketentuan ambang batas minimal sebagai persyaratan mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Besarannya masih sama dengan ambang batas minimal pengusulan capres-cawapres seperti pada Undang-Undang 42 2008, yaitu memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional hasil pemilu DPR. Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini diberlakukan, pasal 222 tadi, jadi dia tidak pernah berhenti dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingat betul pada waktu itu, Mbak, bahkan ketika Undang-Undang 7 2017 ini disahkan di DPR, belum mendapat nomor ya pada waktu itu, Habibur Rahman itu sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi langsung banjir gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, hal itu tidak mengherankan, bahkan ketika masih diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, itu juga sudah banyak yang menggugat, mulai dari misalnya Saurip Kadi, lalu partai-partai kecil seperti PBB, Hanura, Partai Republikan, dan lain-lain. Termasuk juga ada Effendi Ghazali pada waktu itu dengan perkara nomor 14 tahun 2013 ya. Dan itu terus berlanjut dengan ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tadi, gugatan itu terus datang begitu. Total-total sampai dengan Januari 2025 sampai dengan ada putusan yang terakhir ya, itu ada 36 permohonan pengujian
pasal 222 ke Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena banyak pihak mulai dari politisi, partai politik, eh, organisasi kemasyarakatan, pemilih atau warga negara yang menganggap pasal tersebut menghalangi hak konstitusional mereka untuk mendapatkan pilihan atau alternatif calon presiden dan wakil presiden yang beragam, serta juga memperkecil akses mereka kepada pencalonan presiden dan wakil presiden, terutama bagi para politisi dan partai politik, begitu ya. Nah, akhirnya ya karena terlalu banyak gugatan, begitu total-total nih sampai dengan Januari 2025 itu ada 36 permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Sampai akhirnya 2 Januari permohonan atau gugatan yang ke-34 itulah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dari total 36 gugatan tadi ada 27 permohonan yang tidak dapat diterima, lalu ada 6 permohonan yang ditolak, dua yang ditarik kembali, dan ada satu yang dikabulkan begitu ya. Jadi dari 26 itu begitu. Dari 36 permohonan tadi. Nah, kenapa Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan yang ke-34 dari total 36 permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Sebab sebelum-sebelumnya MK selalu mengatakan ambang batas minimal pencalonan presiden wakil presiden itu sebagai open legal policy atau kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang terbuka untuk diatur oleh pembentuk undang-undang. Jadi mau ada atau tidak ada ambang batas minimal pencalonan presiden, kata Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya itu adalah konstitusional. Jadi diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, namun demikian, karena isu ambang batas minimal pencalonan presiden ini tidak pernah berhenti dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi, ternyata itu menggugah Mahkamah Konstitusi untuk menilai kembali legal policy pembentuk undang-undang ini. Ternyata ketika Mahkamah Konstitusi melihat kondisi pemilu terakhir, Mahkamah Konstitusi mendapati bahwa legal policy ambang batas minimal pencalonan presiden ini melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, lalu mengandung ketidakadilan yang intolerable, lalu juga melanggar hak politik warga negara serta bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita. Sebabnya, kata mahkamah nih, ternyata dalam perkembangannya itu ada kecenderungan untuk mengkondisikan pilpres itu hanya diikuti oleh sedikit calon. Bahkan di beberapa pilpres belakangan dikondisikan seolah-olah hanya ada dua pasangan calon saja. Yang kalau itu dibiarkan, kata Mahkamah Konstitusi, bisa saja mengakibatkan di pilpres kita itu hanya diikuti oleh calon tunggal, seperti fenomena di pilkada begitu ya, karena ada dominasi kekuatan-kekuatan politik tertentu. Lalu juga kata mahkamah, ambang batas pencalonan presiden itu ternyata menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi kepada partai politik baru yang tidak punya kursi di DPR ataupun tidak punya perolehan suara seperti yang dipersyaratkan di dalam pasal 222 begitu. Nah, hal itu akhirnya ternyata lebih menguntungkan partai-partai besar, terutama partai-partai parlemen. Dan kata Mahkamah Konstitusi, itu tidak mungkin partai parlemen itu membuat kebijakan tanpa ada benturan kepentingan kira-kira begitu ya dalam menentukan ambang batas. Nah, singkat kata, putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu menjadi angin segar bagi demokrasi kita, lebih mampu nantinya ke depan menghadirkan kontestasi pilpres yang inklusif, yang kompetitif, yang adil dan setara, karena semua partai politik, baik yang baru ataupun yang punya kursi di parlemen maupun yang tidak punya kursi di parlemen, sepanjang dia berstatus partai politik peserta pemilu, untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden, wakil presiden yang mereka usulkan begitu. Nah, dengan demikian ini bisa mendorong juga
partai politik semakin berkualitas dan demokratis karena kader-kader terbaik partai itu mendapatkan saluran untuk dicalonkan di Pilpres sehingga partai politik regenerasi dan kaderisasinya bisa semakin kuat dan baik begitu. Bagi pemilih pun ini menguntungkan karena kenapa? Pemilih akhirnya lebih mendapatkan alternatif dan keragaman pilihan calon di Pilpres yang bisa atau menekan atau mengantisipasi, mengeliminir potensi terjadinya polarisasi ataupun hegemoni politik identitas yang biasanya akan menjadi ekses kalau pasangan calonnya itu terlalu sedikit dan cenderung berhadap-hadapan begitu, Mbak Risma. Ya, Mbak, tadi kan Mbak Titi juga sudah menyebut ya, Mbak, di pertimbangannya ini MK bilang bahwa keberadaan presidensial threshold ini cenderung mendorong Pilpres dengan dua pasangan calon yang akhirnya nantinya ini memicu polarisasi masyarakat, begitu ya. Namun dari data yang menunjukkan ini kan kita sudah 5 kali Pilpres diadakan gitu ya, Mbak, mayoritas pasangan calon memang berasal dari partai-partai besar yang memenuhi ambang batas gitu. Nah, kalau dari Mbak Titi sendiri, penghapusan presidensial threshold ini apakah dapat mempengaruhi kualitas kompetisi politik di Pilpres mendatang yaitu di 2029, Mbak? Tentu saja ketika partai politik peserta pemilu punya hak untuk mencalonkan sendiri, itu akan mendorong mereka em, secara alamiah atau serta-merta untuk melihat peluang pengusulan kadernya sendiri. Karena kan dalam pemilu serentak itu ada yang disebut dengan kotel effect, di mana pemilih itu direkayasa perilakunya akan cenderung memilih partai politik yang mencalonkan calon presiden yang juga dia dukung. Ya. Nah, kalau mereka bisa punya kader-kader potensial yang menjanjikan, itu kan akan juga mengkatrol perolehan suara partainya begitu ya. Nah, dengan demikian partai akan berlomba-lomba untuk menyiapkan kader-kader yang disukai oleh pemilih, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat begitu. Tetapi di sisi lain, kalau itu tidak dilakukan, dengan diikuti oleh pembenahan demokrasi di internal partai, terutama dalam pengambilan keputusan untuk pencalonan, berdasarkan evaluasi Pilpres dan Pilkada, biasanya kan pencalonan itu didominasi oleh aspirasi dan kepentingan elit ya, terutama dominasi oleh ketua umum dan sekjen. Jadi hampir tidak ada pengambilan keputusan yang melibatkan anggota dan pengurus secara inklusif. Ada memang partai-partai yang melakukan konvensi, tapi menjadi sulit untuk mencalonkan karena waktu itu ada ambang batas minimal persyaratan pencalonan presiden. Tetapi secara keseluruhan, hampir semua pengambilan keputusan di partai kan dilakukan oleh elit begitu. Nah, kalau kalau partai politiknya tidak berbenah dalam mengatur pencalonan, masih memaksakan selera elit, terutama segelintir orang di pimpinan pucuk DPP begitu ya, maka penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini ya tidak akan bermakna banyak bagi kontestasi pilpres yang demokratis. Dia hanya akan menjadi saluran bagi para elit untuk menyalurkan kepentingan politiknya begitu. Nah, dengan demikian menurut saya setelah adanya putusan MK ini harus juga diikuti dengan pembenahan-pembenahan melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan juga revisi Undang-Undang Partai Politik sehingga pencalonan presiden dan wakil presiden itu di internal partai juga berlangsung secara inklusif dengan melibatkan anggota dan juga pengurus partai secara maksimal begitu, bukan lagi sekedar diputuskan oleh elit-elit pimpinan pusat partai. Karena kalau tidak ada pembenahan seperti itu, ya ambang batas pencalonan presiden yang dihapuskan itu tidak akan punya banyak makna begitu, Mbak. Jadinya calon itu ya selera elit lagi begitu. Nah, yang berikut adalah karena yang bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu, maka KPU-nya harus juga dijagain. Jangan sampai seperti pemilu 2024 yang kita menghadapi rumor adanya intervensi atau adanya kecurigaan bahwa KPU ikut bermain di dalam verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu. Nah, betul-betul KPU-nya ini karena KPU lah yang nanti akan melakukan
menerima pendaftaran partai politik peserta pemilu dan melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu, KPU-nya juga harus dipastikan profesional, kredibel, dan berintegritas supaya verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu tidak merugikan pihak manapun, tidak ada manipulasi dan tidak ada kecurangan, sehingga partai-partai yang memang berhaklah yang ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu begitu, bukan karena proses manipulasi apalagi proses akal-akalan di dalam mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran Mbak Risma. Baik, jadi kualitas kompetisi politik di Pilpres mendatang ini memang dipengaruhi juga ya Mbak dari putusan terkait presiden threshold ini. Cuma memang dari pihak partai politik dan juga KPU juga masih harus ada pembenahan begitu. Nah, kemudian kan MK juga menyarankan ini Mbak Titi supaya partai politik tidak yang tidak mengusulkan pasangan calon diberikan sanksi berupa larangan mengikuti Pilpres berikutnya begitu Mbak Titi. Nah, apakah Mbak Titi setuju dengan usulan ini? Kemudian apa sebetulnya dampak terhadap partai-partai politik ini, Mbak? Saya setuju ya dengan eh, butir keempat dari rekayasa konstitusional yang disebut MK di dalam putusan 62 tahun 2024. Karena kenapa? Karena ini dalam rangka memenuhi semangat putusan 62 itu sendiri yang ingin memastikan fungsionalisasi partai politik di dalam proses kontestasi Pilpres. Jadi MK itu menyebut hak untuk mencalonkan kandidat di pemilu presiden bukan hanya sebagai hak yang menjadi sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, tetapi juga berupa kewajiban yang harus digunakan oleh partai politik untuk memenuhi hak dari para pemilih dan warga negara dalam mendapatkan keragaman alternatif pilihan di pemilu presiden. Dan itu juga dalam rangka mencegah aksi borong partai yang akan dilakukan oleh misalnya ya apa pihak-pihak yang em, pragmatis ingin berkuasa begitu. Jadi dia ingin memastikan bahwa betul-betul partai politik itu menyiapkan diri untuk ikut kontestasi. Karena kan tujuan partai politik itu salah satunya adalah merebut kekuasaan melalui pemilu dalam rangka merealisasikan ideologi dan tujuan bersama dari partai. Dan salurannya adalah dengan ikut kontestasi. Nah, oleh karena itu dengan adanya pasal 4 tadi, partai betul-betul dipaksa dari sekarang untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya supaya mereka tidak tergesa-gesa atau kemudian tidak bisa dikatakan injury time ya di dalam mengikuti Pilpres. Dan lebih dari itu, pasal tersebut kan juga tidak bisa dilepaskan dari butir ketiga ya, judicial order MK soal constitutional engineering, di mana tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang membuat pemilih tidak memiliki keragaman pilihan politik. Jadi apa yang disebut MK dalam putusan itu justru untuk melindungi hak politik warga negara untuk mendapatkan keragaman pilihan, di saat yang sama juga memastikan partai politik itu menjalankan fungsinya sebagai sarana regenerasi, kaderisasi, dan rekrutmen politik yang demokratis, Mbak Risma. Ya, jadi itu menarik ya Mbak Titi, pasal 4 tadi yang Mbak Titi sebut tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat begitu, tapi juga bagi partai politik sehingga mereka bisa menyiapkan pasangan-pasangan calon dari partai mereka gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan dalam putusan tersebut Mbak Titi dua hakim MK ini Pak Anwar sama Pak Daniel ya punya dissenting opinion ya Mbak Titi. Mereka menilai bahwa penghapusan ambang batas ini dapat menimbulkan resiko instabilitas politik begitu. Nah, kemudian Mbak Titi apakah melihat putusan ini sebagai suatu kekhawatiran begitu, sebagai hal yang perlu diperhatikan atau justru sebaliknya, Mbak? Putusan MK tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden itu bukan panasea atau obat mujarab bagi semua penyakit pemilu dan demokrasi Indonesia ya. Dia harus diikuti oleh banyak pembenahan lain. Itu juga yang diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi menyebut soal rekayasa konstitusional dalam rangka memastikan tujuan
dari penghapusan ambang batas itu bisa tercapai. Keragaman pilihan politik, optimalisasi pemenuhan hak politik warga negara dan partai politik, lalu pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, begitu ya. Dan juga pastinya supaya tidak ada dominasi kelompok politik tertentu. Tapi kalau prasyarat-prasyarat, misalnya tadi ya, pembenahan partai politik tidak dilakukan, penyelenggara pemilu yang independen dan profesional tidak dihadirkan, mau apapun kebijakannya pasti akan terjadi instabilitas ya, karena pasti publik tidak akan puas dengan kualitas pemilu yang kedodoran. Nah, tetapi saya melihat bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini merupakan salah satu jawaban dari banyak dinamika dan catatan kontroversial pilpres-pilpres terdahulu yang juga sudah diungkapkan MK dalam putusannya. Nah, supaya tidak terjadi instabilitas, pembentuk undang-undang itu mesti merealisasikan, menangkap apa yang menjadi pertimbangan hukum MK dengan baik untuk diakomodir secara konsisten di dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Saya lebih melihat bahwa dampak baik atau insentif bagi demokrasi Indonesia jauh lebih besar ketika ambang batas pencalonan presiden dihapuskan ketimbang kemudian tetap mempertahankan seperti yang berlaku sebelumnya. Nah, kalau kita lihat kan apa dissenting opinion Hakim Anwar Usman dan Daniel Yusmik ini mereka konsisten pada pendirian mereka terdahulu ya bahwa para pemohon di luar partai politik atau kandidat yang dicalonkan oleh partai untuk menjadi calon presiden, wakil presiden, maka kalau dia sekedar pemilih atau organisasi masyarakat biasa, dia tidak punya legal standing atau kedudukan hukum di dalam pengujian apa norma ambang batas di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira tidak mengherankan kalau pandangan itu muncul dari dua hakim ini, karena memang kalau kita lihat putusan-putusan terdahulu, dua hakim ini punya kecenderungan untuk tidak sering berbeda dengan apa legal policy yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Soal instabilitas, saya kira disitulah tugas dari pembentuk undang-undang, kita semua sebagai warga negara untuk memastikan pengaturan pemilu yang akan dibuat nanti dan juga pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu tidak melenceng dari asas prinsip pemilu yang demokratis, Mbak Risma. Oke, Mbak Titi. Nah, ini terakhir Mbak, dengan adanya putusan ini, nantinya sistem pemilu di Indonesia kan berarti memasuki babak baru begitu ya Mbak ya, yang kemungkinan akan mempengaruhi pola koalisi partai politik. Nah, kalau dari pandangan Mbak Titi sendiri, ini melihat masa depan sistem pemilu di Indonesia pasca putusan ini seperti apa Mbak? Ya, pertama revisi harus dilakukan ya, karena pasti ada implikasi kepada variabel-variabel teknis sistem pemilu yang lain. Misalnya soal ambang batas parlemen, soal daerah pemilihan, syarat calon, lalu juga bagaimana mekanisme pencalonan akan dilakukan terkait dengan pencalonan di internal partai. Nah, itu adalah agenda kebijakan yang harus dilakukan. Yang kedua, yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden kan partai politik peserta pemilu. Jadi yang harus dilakukan paling utama bagi partai-partai memastikan mereka bisa lolos menjadi peserta pemilu 2029. Sebab peserta pemilu 2024 tidak serta-merta menjadi peserta pemilu 2029. Harus mendaftar kembali dan lolos verifikasi. Nah, yang terakhir, rekonfigurasi politik. Kalau sekarang saya kira masih terlalu dini untuk membaca apa peta koalisi 2029. Tetapi bisa dipastikan partai akan menangkap peluang ini untuk tidak main-main menyiapkan konsolidasi internal partai dan juga menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk maju atau untuk siap maju di 2029. Apakah mereka akan maju sendiri atau maju bersama-sama dengan koalisi partai lain? Itu adalah persoalan nanti, tergantung pada bagaimana dinamika menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden. Tetapi partai-partai tidak akan mengabaikan kesiapan internal untuk mampu menghadapi Pilpres 2029. Dinamika koalisi akan lebih bisa dilihat itu paling cepat
2 tahun sebelum pelaksanaan pemilu 2000 akhir 2007 atau 2028 begitu ya. Karena di sana akan kelihatan faktor elektabilitas, faktor modalitas kader yang dimiliki oleh partai, termasuk juga kekuatan politik antar partai begitu. Nah, makanya menurut saya sekarang ini mestinya konsentrasi partai-partai harus difokuskan pada menyiapkan undang-undang pemilu yang berkualitas, yang betul-betul bisa dipastikan adil bagi semua partai politik peserta pemilu, dan yang kedua adalah memastikan konsolidasi kelembagaan internal supaya siap untuk menghadapi verifikasi partai politik peserta pemilu 2029. Masalah dinamika koalisi, saya kira ini sedang masih akan tetap mesra-mesranya di awal-awal ini ya, 2025, 2026, di antara partai-partai pendukung pemerintah, karena mereka juga memerlukan jabatannya di kabinet untuk membuktikan mereka punya kinerja baik di dalam pemerintahan dan memang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Jadi setiap tokoh politik yang ada di pemerintahan pasti akan berlomba-lomba menunjukkan performa mereka sebagai modalitas bagi kepentingan eksistensi baik sebagai partai politik ataupun sebagai pihak yang akan mencalonkan presiden dan wakil presiden di 2029, Mbak Risma. Oke, siap. Mbak Titi, itu cukup yang aku tanya. Ini aku stop record dulu sebentar.